Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di mata kuliah Linux Administrator. Untuk pertemuan 4 kali ini kita akan mencoba men-setting IP address yaitu Internet Protocol pada operating system Linux CentOS. Nah, sebelum menginstal sebuah IP, di sini akan kita coba membuat topologi sederhana di mana di contohnya saya hanya menggunakan dua buah klien. Nah, ini anggap aja ada dua buah klien yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya, misalkan di sini saya beri nama yaitu komputer gudang. Lalu yang satunya saya beri nama komputer Fauzi. Nah, di sini ada dua buah komputer yang beroperating system kan CentOS ya, yang satu komputer gudang, yang satu komputer Fauzi. Nah, yang namanya internet protokol atau disebut dengan IP address adalah sebuah alamat yang terdapat pada sebuah komputer. Di sini saya menggunakan IP dengan menggunakan kelas C yaitu 192.168.1.11 ya, dengan prefiksnya /24 atau subnet max-nya 255.255.255.0 ya. Sedangkan untuk komputer Fauzi harus kita berikan IP address juga. Syaratnya agar dua buah komputer saling terkoneksi, maka harus berada di network yang sama, yaitu sama-sama berada di network 192.168 dan juga 1. Tetapi hostnya kita bedakan. Misalkan menjadi 192.168.1.12 dengan prefiksnya /24 atau kita artikan subnet max-nya 255, 255, 255 dan 0. Lalu apa itu gateway? Gateway itu adalah sebuah jembatan menuju internet. Artinya bila mana nanti di sini ada sebuah router. Nah, ini ada sebuah router. Lalu komputer kita terkoneksi oleh router yang sama, gini ya, router yang sama. Nah, seperti ini. Kebetulan di sini ada satu buah switch. Di sini ada switch. Nah, ada switch, lalu di switch ini menghubungkan ke router. Nah, ini router. Ini adalah router jenis apapun. Router. Nah, router ini mempunyai IP address. Nah, misalkan IP address-nya agar menjadi satu jaringan lokal, maka dia berada di network yang sama, yaitu 192.168.1. Nah, lalu saya memberikan hostnya 1. Nah, karena router ini memiliki IP 192.168 dan juga 11, maka IP ini akan dijadikan gateway untuk si kliennya. Maka di sini untuk gateway-nya adalah alamatnya si router, yaitu 192.168.1 dan 1. Sama juga seperti di komputer Fauzi. 192.168.1.1. Nah, ini adalah topologi yang akan kita buat ya. Ada routernya tidak perlu ya. Karena di sini tidak ada router, kita hanya menggunakan dua buah user PC, yaitu ada komputer gudang dan komputer Fauzi yang berbasiskan OS Linux. Lalu untuk gudang IP-nya 192.168.1.11, untuk komputer Fauzi 192.168.1 dan 12. Sekarang di sini ada dua buah Linux CentOS yang awalnya hanya satu CentOS. Bagaimana kita membuat dua OS CentOS ini? Kalian tidak perlu melakukan install lagi, cukup mengklon ya dengan cara pilih Linux CentOS, klik kanan lalu ada clone. Nah, lalu silakan beri nama untuk CentOS yang kedua. Lalu di sini adalah tempat penyimpanan CentOS-nya. Lalu tinggal di next saja
sampai nanti akan terbentuk dua buah Linux CentOS seperti ini. Karena Linux CentOS dan Linux CentOS Clone 2 ini bersatu atau saling terkoneksi, maka perlu kita ketahui, perhatikan yang namanya network interface kalian. Ya, perhatikan adapter network kalian, pastikan untuk virtual box-nya semuanya aktif. Ya, tidak ada yang ter-enable, semuanya aktif seperti ini. Ya, lalu kalau sudah dicek sudah aktif, sekarang kita akan coba men-setting network agar Linux CentOS bisa terhubung dengan Linux CentOS yang kedua. Dengan cara di sini ada pilih network. Nah, di network kita pilih adapter 1, lalu kita pilih internal network. Lalu kita setting advance-nya, kita beri allow all, ya, allow all, lalu di oke. Lakukan yang sama pada Linux CentOS yang kedua. Kita pilih, lalu kita masukkan networknya. Kita ganti adapter satunya menjadi internal network, lalu advance-nya menjadi allow all, ya, atau mengizinkan semua. Lalu di oke. Dengan begitu artinya Linux CentOS ini sudah terhubung, sudah terkoneksi. Selanjutnya tinggal kita nyalakan Linux CentOS-nya dan kita tunggu sampai tampilannya menjadi 2. Oke, untuk user yang kedua sesuai dengan skema. Oke, sesuai dengan skema yang sudah ada, maka untuk user komputer berada di sebelah kanan saya dengan alamat IP 192.168.111 dan juga untuk komputer user gudang yang berada di sebelah kiri saya dengan alamat IP 192.168 dan juga 111. Nah, diusahakan untuk penamaan user sebelah kanan dan untuk user sebelah kiri ini kita bedakan agar nanti tidak membingungkan. Nah, sedangkan untuk menggunakan IP address seperti ini atau membuat IP address, kita harus masuk sebagai administrator. Nah, maka di sini kita wajib masuk sebagai administrator atau root. Kita ketik root, lalu passwordnya sesuaikan dengan password masing-masing. Lalu untuk sebelah kiri saya juga masuk sebagai root. Ingat ya, untuk perubahan konfigurasi apapun yang ada pada komputer, kita wajib gunakan sebagai administrator atau sebagai root. Nah, di sebelah kanan saya di sini sudah masuk untuk ke rootnya. Untuk yang sebelah kiri kita gunakan password root. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah berada di dalam root. Ya, nah sekarang kita akan menggantikan IP ada dua cara, bisa dengan konsol dan juga bisa dengan GUI. Nah, pertama kita klik dulu yaitu New Terminal. Sekarang kita akan dengan menggunakan GUI, untuk menggunakan konsol. Ya, seperti ini. Pastikan kalian berada di root. Ya, lalu yang modul yang sudah saya berikan seperti ini. Untuk men-setting IP address cukup masukkan konsol ifconfig spasi ETH0. ETH0 ini artinya Ethernet atau colokan Ether ya. Kalau ada dua bisa jadi ETH0 dan juga ETH1. Tergantung banyaknya Ethernet pada komputer yang kita miliki. Karena di komputer kita cuma ada satu port Ether, maka kita cukup menyebutkan untuk ETH0. If config if IV ya, bukan IP, tapi if config spasi ETH0 atau Ether0 yaitu masukkan IP address. Ya, sesuai skema nantinya ini akan saya gunakan untuk user Fauzi dan sebelah kirinya saya akan gunakan untuk user gudang. Dan ini gambaran untuknya. Gambarannya di sini IP-nya 111 sedangkan yang kanan 111. Cukup kita masukkan konsol IV config spasi ETH0 lalu IP 192.168.1.12.
Lalu kalau kalian mau pakai prefix, misalkan prefixnya lebih dari 25 atau 26, 27, bisa slash 27 atau slash 26 atau slash 25. Kalau standar slash 24 tidak usah kita sebutkan seperti ini. Lalu kita cek dengan menggunakan IV config. Nah, sudah masuk 192, 168, 111. Nah, ini cara menggunakan IP secara konsol. Sedangkan sebelah kanan, saya akan menggunakan IP dengan menggunakan GUI atau menggunakan menu yang sudah disiapkan oleh si Linux CentOS. Nah, saya menunggu. Di sini kita pilih file system, lalu ada prevents. Di sini ada yang namanya network connection. Nah, seperti ini. Lalu ada sistem ETH0, kita double klik saja. Nah, di sini ada IP versi v4. Nah, di sini kita add ya. Sebelumnya kita kosong, lalu kita add. Masukkan IP-nya 192, 168, 111. Lalu subnet max-nya ya. Ini 255, 255, 255, 0. Ya. Gateway-nya sini sudah saya berikan ya, satu-satu. Sudah ada gateway-nya. Kalau sudah, kita masukkan seperti ini. Lalu kita close saja. Ya, kita apply. Kita apply, lalu kita close. Dan coba kita cek di new terminal. Kita ketik ivconfig. Oke. Nah, kalau misalkan dia belum ada, coba kita ketik lagi, yaitu IP config iv config spasi ETH0 spasi 192 168 111. Maaf, kurang IV ya. IV config. Oke, kita cek IV config. Sudah ada 1.11 ya. Coba kita ping, kita uji koneksi ke tetangganya 192 168 1.12 masuk. Sedangkan di sini kita ping ke tetangganya yaitu ping 192 168.1.11. Sudah terkoneksi. Cara menghentikannya kalian cukup menekan Ctrl C. Lalu yang di sebelah juga cukup dengan menekan Ctrl C. Nah, lalu untuk memasukkan gateway, kita lihat masukkan gateway, lalu ada perintah root spasi add spasi default spasi gateway, yaitu gateway-nya itu yang di alamat IP router. Nah, ini yaitu 192.168.1.1. Kita masukkan kedua-duanya root spasi add spasi default spasi gateway, yaitu root spasi add spasi default spasi gateway GW 192.168.1.1. Oke, sudah masuk. Sebelahnya juga kita masukkan, yaitu root spasi add spasi default spasi gateway GW 192.168.1.1. Oke, ceknya kita tinggal mengetik root. Sudah masuk rootnya satu-satu. Coba kita ketik root juga. Sudah masuk satu-satu. Nah, seperti inilah cara men-setting IP address dan juga men-setting IP root ya. Gateway pada CentOS Linux Administrator. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menggunakan perintah SCP, yaitu secure copy, di video yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya untuk IP address. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.